A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'in wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Bapak-bapak pengurus masjid yang saya hormati, alim ulama, tokoh masyarakat, cerdik pandai Bapak Ibu, orang-orang tua yang saya muliakan, hadirin hadirat yang semoga kita semua senantiasa dirahmati oleh Allah. Tidak henti-hentinya kita senantiasa memanjatkan syukur kepada Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allah masih memberikan kita kekuatan iman sehingga ringan langkah kaki kita menuju masjid yang kita cintai ini. Semoga apa-apa yang Bapak Ibu lakukan ini dibalas Allah dengan pahala yang berlipat ganda. Bersolawat kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga dengan ringannya lisan kita ini bersolawat, kita mendapatkan syafaat di yaumil akhir kelak. Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu an pernah bertanya ke Rasulullah, Pak, bagaimana kalau kita mencintai orang soleh tapi kita tidak bisa melakukan amalan seperti yang dia lakukan. Kadang Pak ya, kita tahu puasa sunat itu bagus, tapi kita belum mampu melaksanakannya. Kita tahu sholat tahajud itu akan dinaikkan kepada tempat yang terpuji, tapi kita belum mampu melaksanakannya. Nengok orang baca Quran one day one juz, satu hari satu juz, kita belum sanggup. Ternyata Bu, kalau kita mencintai orang-orang yang melakukan amalan soleh, walaupun kita belum bisa melakukan seperti amalan yang dia lakukan, maka jawaban Rasulullah apa kepada Abu Dzar Al-Ghifari? Engkau akan bersamanya di surga. Jadi dengan mencintai orang yang melakukan amal soleh saja, itu manfaatnya besar kepada kita. Maka kata Abu Dzar Al-Ghifari, aku sangat mencintaimu ya Rasulullah. Kata Rasulullah, kau akan bersama orang yang kau cintai. Kenapa kita itu Bu harus mengejar cinta kepada Rasulullah, kepada para sahabat? Karena banyak amalan Rasulullah dan sahabat itu yang kita tidak akan mampu melakukannya, Pak. Dengan mencintainya itu akan menguntungkan kita di akhirat. Ini kadanglah amalan kita udahlah sedikit Pak, sukalah mencemeh orang beramal soleh. Rajin orang zikir di masjid, hidup payah zikir-zikirnya kerjanya. Padahal Pak dengan mencintainya pengaruh ke kita. Rasulullah SAW ditanya kepada Ummu Salamah, bagaimana kalau Rasulullah itu sholat malamnya? Kata Ummu Salamah, dia suka memutus ayat per ayat. Jadi kalau Rasulullah itu membaca Al-Fatihah itu Pak di sholat malam, antara Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanir-Rahim itu Rasulullah diam, dan itu cukup lama sambil merenungkannya, kemudian baru pindah ke Ar-Rahmanir-Rahim, diam lagi, Maliki Yaumiddin, diam lagi. Habis Al-Fatihah dibaca Rasulullah surat Al-Baqarah perlahan-lahan. Itu panjangnya Pak. Sampai kata Ummu Salamah, kadang Rasulullah itu sholat malamnya hanya bisa 2 rakaat, saking panjangnya dalam masing-masing rakaat sholat itu. Pernah ada sahabat Bu, nampak Rasulullah sholat malam jadi makmum dia di belakang. Pas Assalamualaikum terlihat oleh Rasulullah Pak, udah mereng badannya. Ditanya Rasulullah, kau ikut aku tadi? Iya ya Rasulullah. Apa yang terfikir olehmu ketika bermakmum dengan aku? Kata sahabat tuh, menyesal aku ya Rasulullah.
Rasulullah itu kalau sholat sendirian memang dianjurkan panjang gitu. Kalau sholat berjamaah harus ringan. Tapi kalau sholat sendirian kita dianjurkan untuk memanjangkan rakaatnya. Nah, kita cintai Rasulullah Bu dengan mempelajari sirahnya, amalannya, itulah yang berpengaruh kepada kita. Jadi saya lihat Bu ya, kenapa banyak ada orang yang dia sangat mencintai orang-orang soleh. Rupanya dia mungkin tahu pelajaran ini Pak. Aku tidak akan sanggup beramal seperti yang dia lakukan. Aku harus mencintainya. Karena ini akan menguntungkan bagi aku. Kita lihat amalan para sahabat, sholat sunatnya para sahabat. Ngeri juga Pak. Ada yang bergantian jaga malam, di perintah Rasulullah ada 2 orang. Kalian gantian jaga malam ini dalam suasana perang. Yang satu ini dibiarkannya kawannya tidur dulu. Kemudian dia mulailah sholat sunat Pak. Di saat dia sholat sunat itu menjadi bidikan empuk panah musuh. Waktu musuh memanahnya yang pertama Pak, sedang sholat itu dicabutnya panah itu, diteruskannya sholatnya. Sama sekali dia tidak bergeming. 2 kali macam itu juga sampai 3 tertusuk panah Pak. Tetap dilanjutkannya sholatnya. Udah assalamualaikum dia baru dibangunkannya kawannya. Nampak berdarah-darah. Kenapa kau tidak bangunkan aku tadi? Tidak tega aku memutuskan ayat yang aku baca. Begitu Pak. Kita sedang sholat mati lampu rusuh minta ampun Pak. Mati lampu tidak kena panah padahal tuh. Udah rusuh kita tuh. Mau masjidnya pakai genset kali kalau ada ribut tuh Pak. Seminggu itu aja cerita tuh. Maka genset itu isi bensinnya heboh tuh Pak. Apalagi sempat kena panah. Ya, itulah keimanan para sahabat. Makanya kita harus lebih banyak mencintai orang-orang yang melakukan amal soleh. Jangan sampai membencinya pula. Udahlah tidak sanggup mengamalkan seperti apa yang mereka lakukan, jangan pula sampai membencinya. Karena sekarang ini Pak, doa Rasulullah itu ada 3. Satu kan memang tidak dikabulkan oleh Allah. Untuk ujian bagi kita. Ya Allah, jangan binasakan umatku karena banjir. Ini dikabulkan oleh Allah. Ya Allah, jangan binasakan umatku karena lapar. Ini pun dikabulkan oleh Allah. Tapi yang ketiga enggak, Bu. Janganlah umatku saling berselisih paham, pendapat. Itu yang enggak dikabulkan oleh Allah. Sebetulnya ujian bagi kita, Pak. Siapa yang tinggi egonya, siapa yang tetap bertahan seperti apa yang diajarkan oleh Rasulullah. Asal orang soleh, cintailah dia. Ini kadang hanya beda-beda masalah furu, udah saling hina kita satu sama lain, Pak. Sampai saya tengok di YouTube tuh Bu, udah main maki-maki Pak. Nah, berhasil iblis tuh. Kenapa preman kalau kumpul tuh damai? Dia cerita-cerita ketawa-ketawa Pak. Yang orang masjid nih sekarang yang hancur-hancur lebur Bu. Mengerikan Bu, sampai memaki, menghina. Padahal kita belum tentu lebih mulia lah di sisi Allah daripada dia lagi. Nah kemudian Bapak Ibu, diceritakan oleh Wahab bin Munabbih di zaman Nabi Musa alaihissalam, ada seorang ahli maksiat preman meninggal dunia dan tidak ada masyarakat yang mau menyelenggarakan jenazahnya. Sampai dibuang orang di tempat kotoran. Setelah itu Pak, Nabi Musa diperintahkan oleh Allah selenggarakan jenazah seseorang yang hanya diletakkan orang di tempat kotoran Musa. Karena dia adalah bagian dari kekasihku. Karena Nabi Musa kan tidak tahu nih Pak, kata Allah kekasih dia. Pergilah Nabi Musa ke situ Bu. Ditanya Nabi Musa ke masyarakat, yang orang meninggal yang tidak diselenggarakan di mana? Ditunjuk orang tuh. Tidak usah selenggarakan Musa, kami masyarakat menjadi saksi bahwa dia ini ahli maksiat. Jangan selenggarakan dia. Ragulah Nabi Musa jadinya Pak. Ya Allah, masyarakat memberikan kesaksian bahwa dia ahli maksiat. Kata Allah, apa yang dikatakan masyarakat itu benar Musa.
tetapi dia memohon dengan 3 doa kepadaku. Yang siapapun memohon dengan cara seperti ini akan kukabulkan doanya. Nah, dia memang ahli maksiat, betul. Yang pertama apa doanya kepada Allah? Ya Allah, aku banyak melakukan kemaksiatan dan Engkau Maha tahu bahwa aku sangat membenci kemaksiatan itu. Ini dulu Pak, orang yang diampuni Allah tuh Bu ya. Dia tuh sebetul benci dengan kemaksiatan tapi dia tidak bisa meninggalkannya. Yang gawatnya kita tuh memang hobi melakukan kemaksiatan itu dan sama sekali tidak menyesalinya. Ibaratnya udah hal yang biasa Bu melakukan kemaksiatan itu. Buktinya apa Pak? Banyak orang yang berdagang menipu itu berkali-kali, berarti kan sudah dia tidak membenci kemaksiatan itu. Bahkan kalau ditanya kalau tidak macam ini caranya Ustaz, tidak bisa Ustaz, payah kita konsumennya. Jadi orang ada yang memang melapangkan hatinya untuk bermaksiat, ada orang yang melakukan kemaksiatan padahal dia benci dengan kemaksiatan itu. Nah itu yang masih diperhatikan oleh Allah Bu. Jadi kalau kita introspeksi diri kita sekarang nih Pak, kalau kita lihat orang sekarang ini mengatakan kalau masuk kerja itu kita harus bayar, kalau tidak bayar tidak akan diterima kita. Berarti kita sudah melapangkan hati kita untuk kemaksiatan. Nah, kalau yang ini itu kurang dipandang oleh Allah Pak, karena memang kita menganggap itu halal. Sehingga banyak orang ngomong karena anak, bayar aja lah nak. Kalau tidak bayar nanti payah kau. Nah, itu tuh Pak ya. Menganggap maksiat itu halal. Tetapi engkau tahu ya Allah, aku melakukan kemaksiatan itu karena aku tidak bisa menghalangi hawa nafsuku untuk selalu merayu aku. Jadi ini faktor diakuinya Pak, hawa nafsunya lah yang membuat dia hancur. Dan untuk urusan hawa nafsu ini Bapak Ibu, Rasulullah sendiri waktu pulang dari perang Badar mengatakan kita baru kembali dari perang kecil menuju perang besar. Sudah sebesar itu Pak perang Badar itu, tapi kata Rasulullah ini perang kecil, kita menuju perang besar. Apa perang besar itu ya Rasulullah? Melawan hawa nafsu. Jadi memang berat melawan hawa nafsu itu Pak. Kemudian akal pernah disuruh Allah menghadap. Siapa engkau dan siapa aku? Kata akal, aku adalah hambamu, engkau adalah Tuhanku. Tapi ketika nafsu disuruh menghadap, siapa engkau dan siapa aku? Kata nafsu, aku adalah aku, engkau adalah engkau. Itulah jahatnya hawa nafsu itu Pak. Allah aja dilawannya apalagi kita Pak. Makanya kita udah rajin betul sholat Bu. Susah kita untuk melawan hawa nafsu ini Pak. Dia memang sangat kuat dan sulit untuk dikalahkan. Makanya yang bisa mengalahkannya hanya lapar Pak. Sementara kita tidak bisa lapar. Apalagi pas hari-hari maulid nih Pak. Asal tempat orang makanlah sedikit Ustaz, tidak baik macam itu. Kita lah diajar orang Pak. Padahal kita menghindari itu Bu. Disangkanya kita tempat diajar, kita ceramah Pak. Kadang minum teh itu berkali-kali itu, maka kami banyak kena diabetes Pak. Gara-gara kalimat itulah tidak baik macam itu Ustaz, minumlah agak sedikit. Sini minum teh, situ teh tarik, situ kopi, sini teh telur, apa ndak azab dibuatnya Pak. Kita ingin pula Pak, udah tahu nih udah banyak minum dia diteruskan juga tuh Bu. Itulah hawa nafsu itu sulit untuk mengalahkannya. Makanya kita jangan gampang memvonis orang, karena kita pun ketika dihadapkan di posisi dia mungkin akan melakukan hal yang sama Pak. Kalau kita lihat Bu ya, jangankan orang biasa, Nabi Yusuf pun ketika dikurung oleh Siti Zulaiha di dalam kamar, apa kata Allah dalam surah Yusuf ayat 24 itu Pak? Walaqad hammat bihi wa hamma biha. Zulaiha mau sama Yusuf, Yusuf pun mau sama Zulaiha. Kalau tidaklah Allah kasih tanda lewat Nabi Yusuf.
Jadi jangan dikira mudah melawan hawa nafsu. Nabi Yusuf aja kalau sempat diselamatkan Allah lewat tuh Pak. Itulah sulitnya melawan hawa nafsu tuh. Maka banyak ibu tengok suami-suami itu kalau sama istri orang ramah dia. Itulah hawa nafsu tuh Pak. Tapi ke istri sendiri tidak pernah ramah Pak. Kalau ke istri orang, Bu, sehat. Jangan telat makan Bu, nanti kambuh mah ibu, karena kata bapak ibu sakit mah. Tapi datang istri yang bilang bang sakit perlu kau makan juga cabai itu lagi tidak berubah kelakuan. Nah itulah hawa nafsu itu. Kita selalu melihat orang lebih cantik daripada istri kita. Kita selalu melihat orang lebih baik. Nah, hidupnya itu bahagia dengan berharta. Aku harus mendapatkan seperti apa yang dia dapatkan. Nah, dibikin nafsu itu kita selalu merasa kekurangan. Sehingga kita jadi kurang bersyukur jadinya. Jadi jangan sepelekan masalah hawa nafsu. Banyak-banyaklah meminta kepada Allah dan kurang-kurangilah cerita tentang kesenangan, kebahagiaan. Karena itu yang akan memicu naiknya hawa nafsu. Kadang orang udah bersyukur dia terbeli, dia tipe rumah 36 Pak. Udah bahagia dia, itulah pencapaian yang bagus dalam hidup dia. Bertamu lah orang ke rumahnya Bu. Dia kecil rumah kau lagi betah kau di rumah nih. Itu yang membuat dia tidak bersyukur ya itu Pak. Akhirnya berutang dia. Ditambahnya ke sebelah. Ditambahnya juga lagi. Itu tuh yang membuat orang susah untuk bersyukur karena hawa nafsu yang selalu dikedepankannya. Sehingga asal sholat itu doanya ke Allah duit masuk aja lagi Pak. Pokok minta duit masuk aja Bu. Disangkanya itu akan baik bagi dirinya. Padahal Pak, Rasulullah sudah mengatakan hawa nafsu ini sekalipun kita sudah memiliki satu gunung emas, dia akan meminta satu gunung emas lain lagi. Seperti meminum air laut, dia akan terus kehausan, dia akan terus minta. Akhirnya orang melakukan hal-hal yang padahal dia tahu itu salah, tapi dia harus melakukannya karena menganggap itu hal yang biasa. Nah ini yang banyak sekarang, ini yang kata Allah Pak, akan datang suatu masa di mana kalian umat Islam akan disantap oleh umat-umat lain seperti makanan yang terhidang. Apakah kami sedikit pada saat itu ya Rasulullah? Kalian banyak, tetapi kalian tertimpa penyakit wahan. Apa wahan itu ya Rasulullah? Mencintai dunia dan takut mati. Saya dengar kalau soal kori dan koriah di Pekanbaru, itu pun bersaing rupanya Pak. Pakai orang dalam lah pemilihan untuk koriah aja, maka banyak tidak selesai Bu. Ini anak Syanu nih, itu anak siapa tuh apa tuh. Ini harus kita pilih nih, ini harus kita kalahkan. Ngeri juga rupa Pak, sampai sakitlah kepala saya mendengar cerita itu nih, mau ngeri. Masalah imam paripurna nih, banyak rupanya yang hanya mengajukan nama, dia tidak pernah ke masjid tuh Pak. Orang-orang dalam juga tuh Pak ya, pokok masukkan nama dia gaji dapat juga, padahal dia tidak ada imam di situ, itu namanya imam-imam fiktif Pak. Dia sebetulnya tidak ada, tapi dimasukkan aja namanya. Kalau kita jelas ada imam kita ini tidak. Pokok namanya aja masuk, kurang ilmu agama apa kira-kira lagi itu Pak. Memang ngeri Pak, kalau udah bicara masalah hawa nafsu ini, tidak pandang bidang lagi. Mau tahu agama, mau ndak, awak zikir juga di masjid, berdoa juga Pak. Sementara mereka mengikuti hawa nafsu yang teramat sangat. Makanya saya tidak heran kenapa Pekanbaru ini 80% yang mau bercerai itu orang kaya semua Pak, tidak ada orang miskin. Dia sembarangan cari harta, kumpulkan harta dengan cara apapun yang dia enak. Tapi ada saya salut satu, begitu saya tanya, Bapak udah soleh sekarang, udah taat, kenapa hidup Bapak susah juga? Ini sedekah taubat saya Ustadz, jadi memang saya nikmati sekarang. Karena dulu saya mencari pun banyak, saya anggap halal aja semuanya. Contoh nih Ustadz, kita tuh mengatur gini, misalnya di Jalan Nangka nih Bu, sopir sampah dan mobil sampah itu karyawannya mestinya 8, berarti 2 shift. Itu kami jadikan aja 1 shift. Kan yang karyawan tuh enggak tahu Pak, bahwa sebetulnya kerja itu hanya sampai siang. Kami bikin jadi 2 Ustaz. Jadi yang 4 lagi kami makan.
Terus sudah tuh anggaran ban, anggaran ini macam penyapuan tuh Bu, misalnya jalan nangka ini seharusnya 8 dibuat 4. Nah, macam itu tuh udah halal sama orang, Pak. Itulah yang kami mainkan. Jadi kalau sekarang ini saya banyak dapat cobaan, bersyukur saya kepada Allah. Inilah pembayar taubat saya. Jadi macam Bapak Ibu di masa tua banyak masalah, banyak musibah. Mungkin itulah sedekah taubat kita, Pak. Dengan apa yang pernah kita lakukan, yang kita tidak pernah tahu dulu. Nah, inilah sekarang kita membayarnya. Karena dulu kan hawa nafsu ini nganggap halal aja semua ya Pak. Mana ada yang tidak halal tuh Bu. Ini yang saya katakan orang banyak kena penyakit ALS, amyotrophic lateral sclerosis, penyakit saraf langka yang tidak ada obatnya. Kalau orang udah kena penyakit itu Pak, umur panjang tapi tidak ada obatnya. Kalau di zaman Rasulullah dulu tuh Bu, zaman Sa'ad bin Abi Waqqas, ada orang memfitnah dia. Kan kalau udah mau masuk pilkada apa nih segala macam kan memfitnah orang semua Pak. Ini memfitnah ini memfitnah ini. Nah di masa Sa'ad bin Abi Waqqas dulu, Umar bertanya kepada sahabat, bagaimana Sa'ad bin Abi Waqqas ketika menjadi pemimpin di Kufah? Diturunkanlah Pak orang untuk menyelidiki ke Kufah. Sampai di Kufah Bu, ditanya ke masyarakat, semua orang senang. Ada satu orang, wah dia tuh payah tuh, tidak pandai, dia tidak adil, dia membagi harta rampasan selalu tidak pada tempatnya. Akhirnya Sa'ad bin Abi Waqqas dipanggil oleh Umar, Pak. Betul kau melakukan hal seperti ini? Selidiki saja dulu Khalifah. Ditanya ke orang, semua orang mengatakan bagus, cuman dia yang enggak. Akhirnya kata Sa'ad bin Abi Waqqas, ya Allah, kalau dia berdusta tentang aku, panjangkanlah umurnya, panjangkan kefakirannya, dan fitnahlah dia dengan cobaan. Bayangkan Mbak, sampai alis matanya ini menutup mata, nak mati-mati Bu. Jadi asal ditanya orang, panjang betul mu Bapak, aku kena doa Sa'ad bin Abi Waqqas. Udah menderita tapi tidak bisa mati. Nah yang orang kena ALS itu Bu, amyotrophic lateral sclerosis nih. Saya supaya Bapak tidak tersinggung, saya tanya Pak, termakan apa kita kira-kira kena penyakit ini Pak? Bukan termakan makanan Ustaz, kelakuan. Saya dulu sering ikut tender di lembaga-lembaga pemerintahan nih. Jadi supaya lolos perusahaan saya Ustaz, itu saya suap di depan. Semua kepala ini kasih semua itu. Setelah itu baru saya pakai paranormal untuk menguatkannya. Jadi dua dosa besar saya gabung dosa. Akhirnya perusahaan yang seharusnya memang bagus tersingkir karena saya. Sehingga senanglah hati kepala-kepala itu nanti ketika perusahaan saya lolos. Karena saya tambah lagi itu Ustaz, tambah lagi. Inilah jadinya sekarang. Saya kira Bu, orang maju pilkada ini Pak, bukan menurunkan hawa nafsu, rupa ngeri angkanya Pak. Wali kota 30 miliar, gubernur 60 miliar. Dan itu udah dianggap halal. Pokoknya carilah uang sebanyak itu. Terus nanti kalau kita menjabat, itu sekitar 500 juta yang harus dicari sebulan Pak. Itu yang saya dengar dari Dokter Ihsan yang tidak jadi dicalonkan PKS. Nah, dia di podcast kan, coba saya tidak ada uang, dia minta 30 miliar katanya, tentu saya tiap bulan harus mencari 500 juta, gaji wali kota tidak sampai segitu, kemana mau saya cari? Itulah memperturutkan hawa nafsu. Yang kedua, rupanya main paranormal dukun nih Pak, itulah saking cintanya Pak ya. Saya pas nanya tuh Bu ke salah satu kepala daerah, jadi kami pergi ke Jawa nanti itu Ustadz, ada dia untuk mengawal sampai apa nih Ustaz, ada yang minta 500, ada yang minta 1 miliar, kalau incumbent 1,5 M. Ada enak betul Pak. Saking inginnya jabatan tuh Bu ya, karena nanti kalau tidak dikawal nanti disihir orang. Lebih jadi Tuhannya banyak orang nih jadinya Pak. Manusia pun dijadikannya Tuhannya untuk melindungi dia. Dengan alasan itu kan kita butuh doa orang-orang soleh. Nah inilah yang kena tuh Pak.
Makanya orang kena penyakit wahan Bu, cinta dunia dan takut mati karena memperturutkan hawa nafsu. Kemudian doa dia yang kedua yang menghancurkan aku itu, ya Allah, selain hawa nafsu adalah kawan yang buruk, kawan yang selalu mempengaruhi aku. Jadi kalau kita sudah ingin menahan hawa nafsu itu Bu ya, sudah menahan hawa nafsu, hati-hati dalam memilih kawan. Rasulullah aja Pak jadi pengembala kambing. Berapa baiknya Rasulullah. Datang kawan-kawannya, Muhammad sesekali turunlah kau ke Mekah, penari mantap-mantap, penyanyi cantik-cantik. Kalau kau mau nonton biar kami jaga kambing kau. Sebaik itu Rasulullah Bu terpengaruh jadinya. Akhirnya pergi nonton Rasulullah, tapi dikantukkan mata Rasulullah oleh Allah. Tidak jadi begitu Pak. Udah tertidur aja Rasulullah Bu, bangun pagi balik lagi, gimana Muhammad, mantap enggak? Apa yang mantap, aku aja tertidur. Ulang lagi Muhammad, diulang balik. Nah, itu ngerinya kawan ini berpengaruh ya Bu. Ulang balik, tertidur balik. Disitulah Rasulullah memutuskan berhenti mengembala kambing itu Pak. Karena pengaruh kawan ngeri, cepat dia bisa mempengaruhi kita. Rata-rata anak-anak Bu, udah sebaik-baiknya Bapak Ibu mendidik anak dengan baik, tapi dia berkawan di luar Pak. Nah, itulah yang membuat dia jadi berakhlak buruk itu. Susah untuk dikasih tahu tuh. Jadi memang hati-hati memilih kawan itu memang Rasulullah yang memesankan kepada kita. Karena kata Rasulullah, ad-dinu khalilih, agamamu itu tergantung kepada kawanmu. Jadi teliti siapa yang kau jadikan kawan. Kan orang sering bilang kita tidak boleh pilih-pilih kawan. Rasulullah nyuruh milih. Kata Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah, kalau berteman dengan dia membuat kita cinta kepada akhirat, bertemanlah dengan dia. Tapi kalau membuat kita jauh dari akhirat, jauhi dia. Nah, kita kadang udah tahu nih Pak, pekerjaan kita membuat kita jauh dari Allah, tapi tetap juga kita teruskan. Nah, itu yang membuat sulit rezeki itu jadinya. Kalau kita yakin Pak, rezeki itu tidak akan bisa tertukar Bu, maka apa yang sudah menjadi hak kita tetap akan sampai kepada kita. Jadi kita minta tolongnya ke Allah aja lagi Bu. Ini gara-gara berharap nanti kalau dari kawan ini dia kenal sama si Anu ini nanti bisa diloloskannya. Kalau itu yang membuat kita hancur itu jadinya Pak. Nah kemudian Bu, yang ketiga yang membuat dia hancur katanya iblis yang senantiasa menggoda aku. Jadi hawa nafsu, kawan yang buruk, iblis yang selalu menggoda aku. Iblis ini Pak permusuhannya sejak dulu sama kita nih lagi. Tidak akan dibiarkan oleh iblis kita tuh untuk menjadi orang baik. Ini yang saya sampaikan nih Bu ya. Ada kalau preman ngumpul, kenapa mereka akrab kompak Pak? Sebab iblis tidak mengganggu mereka, karena kawan-kawan dia juga. Tapi kalau orang di masjid banyak yang berkelahi Pak. Sebab apa? Iblis tidak ingin kita bersatu, maka ada aja celah itu. Ingat saya di Pekanbaru nih Pak ya, pengurus lama ndak mau mundur, pengurus baru terbentuk Bu. Pengurus baru ngundang saya ceramah, pengurus lama ngundang ustadznya ceramah, udah berdua-dua lah kami di masjid tuh Pak. Rupanya menang yang pengurus saya Bu, dia megang mic duluan, tentu saya yang dipanggil ya. Sebelum naik itu saya bisikkan ke ustadz yang datang, tenang Tad, ustadz amplop kita bagi dua nih Tad. Biarlah orang dibekelahi, banyak di Pekanbaru nih Pak. Mungkin salah satunya kita ya juga, selalu ada yang egonya tinggi, ada yang apa, itulah Bu. Makanya saya melihat Bu ya, kalau di masyarakat ini erat-erat longgar aja Pak. Karena di masyarakat di 100 kebaikan yang kita buat, satu kesalahan hilang yang 100 tuh. Itulah di masyarakat. Dan yang sering mengganggu pengurus masjid itu pasti orang yang tidak pernah ke masjid. Itu rata-rata Pak. Terus yang tidak terpilih sebelumnya itu nganggu biasanya tuh Pak. Di pemilihan dia tidak terpilih, dia rajin ke masjid tapi nganggu dia Pak. Padahal dia sholat, padahal dia orang zikir. Yang salut saya di Jalan Paus ini Pak, Masjid Ikhlas Paus tuh. Ada Bu pengurus
yang udah berkali-kali mencalonkan diri jadi ketua masjid, tidak pernah terpilih, tapi tidak pernah nganggu Pak. Tetap sholat berjamaah, kok sampai saya bilang salut saya nengok Bapak Pak. Kalah terus, tapi tidak pernah mengganggu, tetap membantu pengurus yang baru Pak. Itu salut saya nengok, tidak ada terkecil-kecil hati. Kalau kita kan pindah masjid biasa itu Pak. Pengurus lama hilang semua Ibu. Kalau udah terbentuk pengurus baru, pengurus lama hilang rata-rata Pak. Tidak ada lagi di masjid tuh. Kalau tidak dihasutnya kita sebagai mubalik, nomor ustaz nak kami kasih ke pengurus baru, ustaz pandai-pandai lah cari macam itu Pak. Itulah kita tuh Bu. Makanya Bu ya, kalau di masyarakat ini rak-rak longgar ya, jadi jamaah aja lebih bagus lagi Pak. Diam aja kita. Nah, karena orang ambisinya itu beda-beda. Dia di masyarakat nih Pak, dia tahu dia. Jadi pengurus masjid ini tidak ada duitnya, tapi dia butuh popularitas tuh ada juga Pak. Dia butuh popularitas tuh. Dihasutlah terus oleh iblis itu. Ada orang Pak ya di masyarakat tuh Bu ya. Ini nasi ramas, ini mik. Mik ini dia lebih butuh daripada nasi tuh. Pokoknya dia harus ngasih kata sambutan Bu. Jangan coba enggak Pak. Sampai udah letih kita menunggu dia ngomong terus tuh Pak. Karena iblis terus ngomong Pak, Bapak dihormati orang udah muak nengok dia udah jam makan Bu, dia ngomong juga baru. Pokoknya dia harus kata sambutan tuh harus ya. Ada lagi Bu ya yang namanya harus disebut lengkap-lengkap. Nanti dipesankan sama pengurus tuh, nanti tolong Ustaz jangan lupa nama nih Ustaz ya, bilang nih ya dari awal nih sampai akhir nih. Kok enggak jadi masalah nanti Ustaz. Saya kalau orang seperti itu Bu, karena menyenangkan orang ini kan sedekah juga Pak. Tetap saya sampaikan namanya, kapan perlu yang saya muliakan dan yang saya hormati Bapak ini. Karena saya tahu Bapak itu udah pensiun, udah dihargai orang di rumah lagi Pak. Jadi dia butuh penghargaan di luar lagi. Di rumah itu tidak didengar orang lagi Bu ngomongnya itu. Akhirnya dia minta penghargaan di luar ya dia. Nah itulah jahatnya iblis tuh Pak. Sehingga banyaklah masjid-masjid ini yang hancur-hancuran di dalamnya. Padahal kalau dilihat Pak, dia apa betul lah yang mau direbutnya. Kenapa kok ambisi betul orang untuk padahal tidak bergaji. Oh rupanya bukan ada orang nih yang tidak butuh duit tapi dia butuh popularitas. Jadi dari situ tuh kita tahu Bu, kita nih rajin udah sholat jamaah, tapi sebetulnya hati kita tuh masih jauh dari akhlak-akhlak Islami. Sehingga kita tuh mendengarkan ceramah itu Pak hanya sekedar untuk mendengarkan, tapi dia tidak bisa masuk ke hati kita. Walaupun kita tahu nih, tapi kita karena tidak coba mengamalkannya Bu, sehingga dia tidak bisa, dihalangi oleh iblis ini untuk kita tidak mengamalkannya. Tapi yang herannya saya Bu ya, saya baru balik dari Tembilahan Pak. Sekali orang tuh mengadakan wirid Bu, rasa jadi Ustadz Abdul Somad kita di sana tuh Pak, penuh majelis tuh. Terkejut saya Pak, macam ini betul orang nih kalau ngejar ilmu rupanya. Betul-betul rame Bu, penuh Masjid Agung Al Huda tuh. Tidak mungkin lah hanya untuk menengok saya Pak, bukannya apa-apa kita nih, tapi mereka itu tuh betul-betul kompak. Jadi kalau ada pengajian itu betul-betul kompak, dan saya duduk sama mereka tuh Pak, tak ada ini ambisi untuk ini, ambisi untuk ini. Wah ini orang ini apa yang diajarkan tuh betul-betul langsung mereka amalkan. Tapi tidak juga kadang salah jamaah Bu, salah kami ustadznya ada juga. Sebab apa? Kami ini kan belum tentulah ikhlas sampaikan kajiannya lagi Pak. Kalau tidak jelas kadang angka-angkanya tidak juga mau datang Pak. Jadi memang hati ustadznya itu udah kotor, gimana coba mau sampai ke jamaahnya Pak. Kadang Bu ya disalahkan juga jamaah tidak nerima. Saya kadang introspeksi diri juga, bisa jadi kita itu amalan kita itu yang terlalu ringan, suruh jamaah sholat jamaah, kita tidak sholat jamaah Pak. Kan banyak yang nyampaikan gitu tuh Bu ya, ustadz-ustadz nyuruh orang sholat jamaah sementara dia tidak sholat berjamaah. Saya pernah jumpa tuh, apa alasan Bapak tidak sholat jamaah? Imam tuh merokok Ustadz, jadi apa? Tidak usah itu yang Ustadz pikir kan. Jelas kita sholat berjamaah, tidak usah abalan orang tuh yang Ustadz apa kan. Dia mau merokok tuh urusan dia tuh, dia kotor dia tuh apa dia, yang jelas kita bermakmum seperti apa kata Abu Dzar Al Ghifari Pak. Sekalipun yang menjadi imam mau orang fasik,
bermakmumlah dengannya. Jadi artinya misalnya apa Bu? Tidak ada kita nengok siapa orang itu Pak. Makanya Bu macam orang-orang di Arab Saudi itu mau pakai celana jin orang jadi imam Pak. Dia pakai jubah di belakang ikut dia makmum karena dia tidak tugasnya membongkar hati orang. Kalau kita kan ditengoknya betul Pak. Pakai celana jin, baju kaos, ada sopannya itu menurut kita. Jadi itu ya Bu ya. 3 inilah yang menghasut kita sehingga kita susah menjadi orang baik. Itu doa dia yang pertama. Doa dia yang kedua, ya Allah, sekalipun Engkau tahu bahwa aku bermaksiat, tetapi Engkau Maha tahu bahwa aku sangat mencintai orang-orang soleh. Ini doa dia yang kedua. Walaupun aku jahat ya Allah, tapi aku sangat mencintai orang soleh. Aku lebih senang duduk dengan mereka daripada ahli maksiat. Dan apapun yang mereka minta tolong, tidak pernah aku menidakkannya. Pasti aku segerakan. Ini modal dia Bu, mencintai orang soleh. Dan betul Bu ya, dia hanya duduk sama orang-orang soleh. Kalau kita lihat sahabat Rasulullah yang nakal siapa Bu? Nuaiman itu paling nakal Pak. Tapi Rasulullah sayang sama dia Bu. Gurauan Nuaiman tuh Pak udah nak masuk akal lagi Pak. Bayangkan Bu, orang terkencing di masjid disuruhnya geser ke tengah Pak. Berapa jahat dia tuh. Oh jangan terkencing di sini, orang tuh buta Bu. Diairing ke tengah suruh kencing apa nak ngamuk sahabat sama dia. Kau kurang ajar kau Nuaiman. Masa kau geser dia ke tengah? Sampai malu orang buta tuh Pak. Berjanji dia, aku kalau jumpa Nuaiman aku pukul kepalanya. Tahu besoknya apa yang dilakukannya? Utsman bin Affan sedang sholat sunat Pak. Ditariknya orang buta tuh. Kau mau mukul Nuaiman kan? Ya ditaruhnya di belakang Utsman bin Affan Pak. Dilepuk sama orang buta tuh Utsman tuh Pak. Berapa jahatnya tuh Pak. Sampai kata sahabat tidak mau berubah kelakuannya ini Rasulullah. Kata Rasulullah dia sangat mencintai aku. Itu Pak. Modal Nuaiman tuh Bu. Betul-betul mencintai Rasulullah. Padahal Rasulullah sendiri sering dikerjainnya Pak. Dipanggilnya tukang madu. Berapa harga madu kau? Udah ada jual beli kau? Belum ada lagi. Sini madu kau semuanya. Kau duduk depannya. Masuk dia ke tempat Rasulullah. Ya Rasulullah, aku dah lama terniat membelikan kau madu. Ini ya Rasulullah, aku berikan kepadamu. Baik kau Nuaiman, makasih banyak ya. Ya Rasulullah, aku langsung keluar. Dipanggil tukang madu, kau duduk aja di sini ya, nanti Rasulullah bayar, kata dia. Pergi Pak. Pas keluar Rasulullah aku menunggu bayaran madunya. Tapi Nuaiman tidak ada ya Rasulullah, cuma ngasih aja. Katanya udah lama terniat mau ngasih kau madu. Itu tidak tahan Rasulullah Pak, jumpa sama dia, kau kurang ajar kau ya. Rupanya tidak kau bayar madu tuh. Aku kan cuma bilang aku udah lama terniat ya Rasul. Kalau membeli kan tidak ada duit aku. Itu kelakuannya Bu. Tapi kalau sahabat memburukkan Nuaiman, marah Rasulullah Pak. Dia sangat mencintai aku. Dia sering membuat aku tersenyum. Baru doanya yang ketiga apa Pak? Ya Allah, kalau Engkau tidak mengampuni dosaku dan Engkau memasukkan aku ke neraka, tentu orang-orang yang soleh akan bersedih. Iblis pun akan tertawa. Tapi jika Engkau mengampuni dosaku dan memasukkan aku ke dalam surga, tentu para kekasihmu yang soleh akan tersenyum. Iblis pun akan menangis. Maka kata Allah, karena doanya inilah Musa, aku mengampuni dosa-dosanya. Jadi kalau kita tidak mampu beramal banyak seperti orang-orang soleh lakukan, paling tidak cintai mereka Pak, dan jangan menghina mereka. Walaupun kita ada berbeda paham, tapi belum tentu kita lebih mulia pula di sisi Allah daripada orang yang kita hinakan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.